Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Larasati Fauhan, mahasiswa manajemen dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai keanekaragaman sumber daya alam beserta dengan konservasinya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau SDA adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan kita dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan kekayaan hayati bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara untuk konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ada beberapa jenis sumber daya alam, di antaranya yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti ayam dan sapi. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, bukan berasal dari makhluk hidup seperti air, sinar matahari, tambang, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang dimaksudkan di sini adalah sumber daya alam tersebut bisa dibuat atau dipulihkan kembali, seperti tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Yang keempat, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan membutuhkan jangka waktu lama. Contohnya ada minyak bumi dan batu bara. Yang kelima, sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis selama di bumi. Contohnya air, angin, dan gelombang pasang. Ada beberapa penyebab yang timbul akibat permasalahan sumber daya alam. Yang pertama, keterbatasan data dan informasi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, kualitas lingkungan hidup yang ada di darat, air, dan udara kurang maksimal. Tidak adanya penanggulangan setelah pengolahan dan pembiaran terhadap SDA telah dieksploitasi. Banyak kita temui permasalahan terkini yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam. Seperti contohnya banyak kita temui terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut dengan kahutla selama musim panas tahun 2019 kemarin di berbagai wilayah Indonesia. Kahutla berdampak sangat signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan struktur sosial di pedesaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kahutla seperti pembukaan lahan dengan dibakar baik oleh masyarakat maupun korporasi. Selain di Kalimantan dan Sumatera, praktik pembakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Namun, di Kabupaten berjuluk Tahu Campur ini masih banyak petani yang membersihkan lahan dengan cara menanam. Selain itu, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai lahan organik sisa-sisa kebakaran seperti tunggak kayu. Selain kebakaran hutan, kita mendapati bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan penghasil sampah plastik yang lumayan sangat besar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran air laut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menopang keseimbangan alam dengan tetap menjaganya. Mari kita lestarikan lingkungan kita. Mari kita tanam bibit pohon baru di hutan, serta bijak dalam menggunakan plastik, serta mengurangi penggunaannya.
Semua hal itu berawal dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.